Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Budila akan langsung saja membahas untuk materi ujian sekolahnya di mata pelajaran dasar program keahlian multimedia. Jadi nanti kalian akan diberikan 50 soal pilihan ganda. Itu materinya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Langsung saja, nanti ada Budila bikin 30 kisi-kisi. Yang pertama ada struktur algoritma dengan pseudocode. Jadi kalian nanti akan diberikan suatu kode atau suatu algoritma dengan pseudocode. Nah, ini Budila contohkan misal algoritma tentang boleh tidaknya melihat film berdasarkan usia. Jadi ini ada pendefinisian atau pendeklarasian usia, itu merupakan integer tipe datanya. Kemudian ada input usia. Jika usianya kurang dari 13, maka sistem akan menampilkan tidak boleh melihat film ini. Kemudian jika usia yang dimasukkan itu lebih dari sama dengan 13 tahun atau 13 tahun, itu boleh melihat film ini. Itu ya. Jadi algoritma dengan pseudocode atau dengan menceritakan algoritma itu gitu. Nanti tipe soalnya seperti ini. Materi kelas 10 ya, mapel pemrograman dasar. Kemudian ada tipe data array. Kalian harus tahu array atau dalam bahasa Indonesia namanya larik. Itu tipe data yang kayak gimana sih? Di pemrograman dasar itu dulu ada. Bisa dicari nanti. Kemudian yang ketiga ada pengalamatan IP. Ini jadi IP itu ada kelas-kelasnya, ada range-nya. Kalau yang kelas A itu dari range 0 sampai dengan 127, kelas B dari 128 sampai dengan 191, untuk kelas C dari range 192 sampai dengan 223, kelas D dan kelas E itu bisa dibaca ya, seterusnya itu seperti itu. Kalian coba hafalin ini. Yang biasa kita gunakan itu adalah kelas C ya, yang 192 sampai dengan 223 itu. Kemudian yang keempat ada materi tentang K3LH. K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan juga lingkungan hidup. Jadi nanti apa saja sih peralatan K3LH yang ada di sekolah yang harus ada itu apa aja, terutama kalau kalian multimedia berarti di lab komputer ya, kita kerjanya di lab komputer. Kemudian yang kedua, prosedur K3 yang seperti apa yang harus digunakan saat kita menggunakan komputer. Jadi jarak posisi duduknya seperti apa, jarak pandang matanya harus berapa senti, itu harus diperhatikan. Kemudian yang kelima ada materi tentang Corel Draw. Ini kelas 10 ada, kelas 11 ada. Jadi nanti akan ada soal tentang tools pada Corel Draw. Ada banyak sekali ya toolsnya. Yang sebelah kiri itu ada toolbox namanya, yang di sebelah atas itu juga ada beberapa tools. Kemudian ada seperti tools weld, trim, intersect, itu kalian coba cari gimana sih tools itu. Kemudian tools yang ada sebelah kiri, shortcutnya kalau mau menggunakan teks itu apa. Kemudian tool effect pada Corel Draw itu ada seperti transparansi, drop shadow, kemudian extrude dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang dihasilkan jika kita menggunakan aplikasi Corel Draw, gambar yang dihasilkan itu gambar yang berbasis vektor ya. Itu. Kemudian yang keenam ada tentang prinsip tata letak desain grafis. Kalian cukup mempelajari 4 poin yang Budila tampilkan ini. Ada proporsi, keseimbangan, irama, dan juga kesatuan atau unity. Kemudian yang ketujuh, ini materi kelas 10
mapel sistem komputer. Materinya ini tentang gerbang logika, jadi kalian harus bisa bedain mana gerbang logika yang AND dan mana gerbang logika OR. Mungkin bisa dibaca kembali buku-buku materi di kelas 10 ya. Kalau gerbang logika AND simbolnya gimana, gerbang logika OR simbolnya gimana, kemudian tabel kebenarannya seperti apa. Jika inputnya X dan Y benar atau 0 atau 1, nanti outputnya jadinya apa gitu. Itu gerbang logika. Kemudian yang ke-8 ada CPU. Kalian coba cari fungsi dari CPU itu apa. Kemudian yang 9 ada Photoshop. Nanti kalian cari pengertiannya. Photoshop itu software apa sih gitu, aplikasi apa sih gitu. Kemudian yang ke-10 ada tentang alat bantu fotografi. Kalian harus tahu bentuknya seperti apa, fungsinya untuk apa ya. 3 poin saja, strobo, reflektor, dan stand light. Kalian cari nanti. Kemudian yang ke-11 ada bagian dari kamera digital. Ini fokusnya ke komponen lensa. Jadi bukan komponen lensa ya, pengaturan di lensanya ada ISO, ada shutter speed, dan juga aperture yang kalian harus coba tekankan. Yang ke-12 ada sudut pengambilan gambar. Ini ada beberapa seperti high angle, low angle, kemudian bird eye view dan lain sebagainya. Itu coba kalian cari. Yang ke-13 ada 12 prinsip dasar animasi. Jadi ada squash and stretch, ada timing and motion, anticipation, staging, follow through and overlapping action, stride ahead and pose to pose action, slow in dan slow out, arcs, exaggeration, secondary action, solid drawing, dan juga appeal. Kalian coba buka kembali bukunya, materi-materinya tentang prinsip dasar animasi, cari pengertiannya dan juga gimana contoh gerakannya tuh gimana sih, squash and stretch itu yang seperti apa sih, itu kalian coba cari. Yang ke-14 ada animasi twinning. Ini kalian cari pengertiannya aja. Jadi twinning itu gimana sih, animasinya yang seperti apa. Yang ke-15 ada animasi karakter. Animasi karakter ini dalam pembuatan animasi karakter tuh kalian membutuhkan gambar yang menghadap kemana saja sih. Kalau misal kalian bikin di Flash itu ada satu karakternya itu paling enggak minimal harus posisinya di mana, menghadap kemana, muka, kemudian samping, kemudian apa lagi gitu. Yang ke-16 ada animasi stop motion. Ini kalian cukup cari pengertiannya aja, stop motion animation itu yang seperti apa. Kemudian yang ke-17 ini tentang multimedia menurut prosesnya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu multimedia communication dan juga multimedia content production. Ini juga cukup dicari pengertiannya aja masing-masing poinnya. Kemudian yang ke-18 ada multimedia interaktif. Ini yang muncul nanti pengertian dari multimedia interaktif itu sendiri sama manfaat ya. Yang ke-19 ada format sajian multimedia interaktif. Ini cukup kalian cari 4 poin yang ditampilkan saja. Jadi ada tutorial, drill and practice, game, sama simulasi. Kemudian berikutnya ada tentang prinsip desain user interface. Ini materi DMI kelas 3. Ada 5 poin yang Budila tampilkan. Ini cukup ini saja: konsistensi, ease of use, compatibility, user compatibility, dan juga workflow compatibility. Untuk selanjutnya ada shortcut dan lembar kerja pada Adobe Flash. Mungkin kalau di kelas 3 yang DMI seharusnya memang ada Adobe Flash karena pembelajarannya online, jadi mungkin pada lupa. Silakan dibuka lagi Adobe Flash-nya, dilihat lagi tools-toolsnya yang sebelah kiri itu, kemudian fungsi-fungsinya, shortcutnya apa. Kalau misal mau ngakses tool text tool atau mungkin rectangle tool, terus kemudian pin bucket tool, itu shortcutnya apa. Kemudian yang ke-22 ada storyboard. Itu kalian cari pengertiannya, kemudian pengertian storyboard
terus konten yang harus ada dalam storyboard itu apa aja sih gitu. Kemudian yang berikutnya ada, kalian coba cari tahap praproduksi multimedia. Ini mata pelajarannya Pak Adi ya, kelas 3, teknik pengolahan audio video. Ini ada beberapa tahap untuk praproduksinya. Kemudian yang ke 24 ada tahap produksi multimedia, juga sama tahapan-tahapannya apa, kalian breakdown satu-satu. Kemudian yang selanjutnya ada pasca produksi. Jadi tadi ada praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan kamera analog dan digital. Jadi kalau kamera analog itu kan ciri-cirinya apa, kalau kamera digital ciri-cirinya apa gitu. Kemudian yang berikutnya ada bagian-bagian dari kamera video. Kamera video syuting ya, yang HD itu ada apa aja, misal mic, kemudian ada viewfinder, ada lensa, ada tombol-tombolnya dan lain sebagainya. Itu kalian cari komponen-komponennya atau bagian-bagian dari kamera videonya. Kemudian yang selanjutnya ada format audio. Format audio ini yang akan muncul itu hanya 3 poin saja, yaitu format audio WAV, MP3 dan juga MPEG. Ya, ini dicari ciri-cirinya. Kalau audio yang formatnya WAV itu yang kayak gimana, kalau yang sering dipakai itu memang yang MP3, kemudian yang MPEG itu yang seperti apa gitu. Kemudian berikutnya ada fitur transform pada Adobe After Effects. Ini kalau yang sudah buat animasi seharusnya sudah tahu ini. Jadi untuk fitur transformnya di Adobe After Effects itu ada beberapa, ada position, ada scale, ada rotation, ada opacity. Nah itu fungsinya untuk apa sih? Kalau position itu untuk ngatur apa, kalau scale itu untuk ngatur apa, kemudian rotation, opacity, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada shortcut Adobe Premiere. Jadi kalau misal kalian mau nge-export video atau nge-render video, itu tombol yang digunakan untuk ngakses itu, nge-render video itu apa gitu. Kemudian untuk menyimpan gitu shortcutnya apa, seperti itu. Mungkin cukup itu pembahasan materi untuk ujian sekolahnya. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke Budila via Teams ataupun via WA. Semoga ujiannya berjalan dengan lancar, sehat semua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.